Jadi kepribadian anak-anak kita yang kemudian kita lihat dari tampilan yang nampak itu kan pasti berarti kalau tadi pohon itu ya batangnya yang menjulang ke langit tadi dan kemudian menghasilkan buah yang buahnya itu manis, buahnya itu bermanfaat, banyak, terus-terusan kan begitu. Kalau pada anak-anak kita atau generasi, maka kita bisa melihat keunggulan dari profilnya itu kita lihat dari seberapa baik dirinya dan kemudian juga terlihat banyak memberikan kemanfaatan atau menyebarkan kebaikan kepada tidak hanya untuk diri tapi untuk sekitarnya. Nah, itu bisa terlihat dari apa? Dari pilihan sikap, pilihan tampilan sifat ya, perilaku yang itu kemudian terindra oleh kita. Apakah anak ini kalau misalkan ketemu dengan orang yang lebih tua, kalimatnya penuh dengan sopan santun. Apakah anak ini hubungan dia dengan Tuhannya dalam bentuk ibadah mahdhohnya seperti melakukan sholat 5 waktunya itu terjaga, ataukah ternyata dia untuk sholat wajib saja dia ternyata tidak melakukan atau harus dulu dibangunkan atau dipaksa oleh orang tuanya misalkan, ataukah dia sudah secara mandiri dan dia bagus ya, tidak hanya sholat 5 waktunya misalkan tapi juga ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya itu tambahan atau sunnah. Atau apakah anak ini ketika kemudian dia menghadapi satu kesulitan misalkan, dia mudah menyerah, apakah kemudian dia mudah stres, ataukah kemudian dia mudah mengalami gangguan mental, ataukah dia kuat. Nah itu sistem bisa kita lihat. Makanya kemudian kita sebut anak-anak ini adalah anak-anak atau generasi yang tangguh, mestinya kemudian dia itu memiliki tampilan akhlak yang mempesona dan dia itu adalah anak-anak yang solihah kan begitu kan ya, dan dia kemudian juga melakukan aksi atau menghasilkan sebuah perbuatan itu memperbaiki sekitarnya, dia berbagi kebaikan. Nah, di antara akhlak yang baik itu yang kemudian seharusnya ada pada diri mereka, anak-anak atau generasi kita yang unggul ini adalah pergaulannya terjaga, kehormatannya terjaga, kemuliaannya itu terjaga. Tidak kemudian dia itu menjadi anak-anak yang pelaku zina, mengalami kehamilan di luar nikah, terlihat kemudian murahan dengan menjadi cabai-cabian atau menjadi terong-terongan atau kemudian menjadi penjajah seks untuk mendapatkan barang-barang branded yang dia inginkan misalkan. Nah, itu adalah salah satu tampilan yang harusnya muncul pada diri generasi kita yang kita sebut dengan iffah, sifat iffah, terjaga, terpelihara kehormatan dirinya. Dan semua tampilan-tampilan dari akhlak ini itu sebenarnya dihasilkan dari keberadaan pola pikir yang islami dan pola sikap yang islami. Kalau pola pikir yang islami itu adalah ketika seseorang setiap kali dia itu mau memahami apapun, dia kemudian bertanya kepada Islam untuk kemudian menjadi sandaran berpikirnya. Apakah ini halal, apakah ini haram, ataukah ini terpuji, ataukah ini tercela, apakah ini baik ataukah buruk, dia akan bertanya kepada Islam. Nah, ketika kemudian itu sudah dia dapatkan jawaban dari Islam, oh kalau kemudian saya lapar, saya mau makan, nggak boleh makan makanan yang haram, seperti makan babi, memakan bangkai, meminum khamr, nggak boleh. Dan juga harus ada adabnya, harus dimulai dengan menyebut nama Allah dengan menggunakan tangan kanan, tidak menggunakan tangan kiri, dan seterusnya. Itu, oh jawabannya itu, pemahamannya itu. Maka itu akan kemudian membentuk pemahaman yang dia punya, pemahamannya benar. Maka saat kemudian dia ada dorongan rasa lapar, dia mau beramal makan, dia ikat keinginan untuk memenuhi makan kebutuhan makannya dia tadi, amal makan dia tadi dengan pemahaman yang sudah dia punya, maka terbentuklah di situ pada saat itu pola sikap yang islami. Nah, pola pikir dan pola sikap yang islami inilah yang kemudian akan membentuk kepribadian islami pada anak-anak kita yang nanti akan melahirkan tampilan yang bisa kita lihat, diantaranya adalah itu tadi, rajin sholat,
tidak mudah menyerah, ya. Mereka itu ifah, ya, terjaga kehormatannya itu dari adanya kepribadian Islam ini. Dan itu berawal dari akidah Islam. Akidah Islam itu ya diawali dengan adanya ikror atau pernyataan yang kita buat, pengakuan yang kita buat bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pengatur kita. Itu yang kemudian disebut sebagai tauhidullah atau akidah itu atau iman itu sendiri.